Teh merupakan salah satu minuman yang berasal dari tanaman dengan teknik pengolahan tertentu, yang biasanya dikonsumsi yaitu rupa daun teh yang telah dilakukan pengolahan, dikemas ke dalam suatu kemasan berbentuk seperti kantung yang terbuat dari bahan tisu dan bersifat tahan panas, dengan penyajian yang instan. Jenis teh celup yang tersebar di pasaran merupakan jenis teh hitam dengan penambahan berbagai jenis bahan sebagai zat tambahan. Contohnya adalah penambahan bunga melati sebagai perasa dan pengaroma. Teh merupakan tanaman yang dikategorikan ke dalam genus Camellia dengan spesies Camellia sinensis. Berdasarkan tingkat oksidasi dan proses fermentasinya, teh terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Ketiga jenis teh tersebut merupakan jenis tanaman yang sama, namun memiliki perbedaan pada kandungan antioksidannya. Terdapat komponen bioaktif yang dapat memberikan efek menyehatkan bagi tubuh, yaitu senyawa polifenol. Senyawa ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu senyawa flavonoid dan asam fenolat. Senyawa fenolat merupakan salah satu jenis kandungan dalam teh di mana senyawa ini memiliki berbagai manfaat karena dapat menangkap radikal bebas sehingga memiliki aktivitas biologis sebagai antioksidan. Senyawa yang sebagian besar merupakan senyawa aromatik ini didapatkan melalui proses ekstrak maserasi yang diawali dengan menghaluskan daun teh kemudian ditambahkan pelarut yang sesuai, contohnya etanol. Selain itu, terdapat pula senyawa tanin yang dapat menghasilkan rasa pahit pada minuman. Senyawa lain yang juga terkandung dalam daun teh yaitu senyawa katekin. Senyawa ini termasuk ke dalam golongan flavonoid yang juga berperan sebagai kardioprotektif atau antioksidan kuat. Katekin merupakan komponen yang menentukan dari daun teh dengan sifat tidak berwarna, larut dalam air, serta mampu mempengaruhi warna, rasa, dan aroma pada teh. Katekin terdapat pada bagian pucuk daun, dan kadar kandungan senyawa ini bergantung pada usia dari tumbuhan tersebut, di mana semakin tua usia daun teh, maka semakin sedikit jumlah senyawa katekin yang terkandung. Nah, apa sih itu spektrofotometri UV phase? Jadi, spektrofotometri UV phase merupakan salah satu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran penyerapan absorbansi radiasi gelombang elektromagnetik pada suatu sampel maupun senyawa. Nah, pada spektrofotometri UV phase ini menggunakan prinsip hukum Lambert-Wiens, di mana pada suatu sampel, panjang jalur sampel dan konsentrasi sampel harus berbanding lurus pada penyerapan cahaya. Nah, pada pemeriksaan teh pada kali ini, kita dapat menggunakan metode spektrofotometri UV phase untuk mengetahui kadar fenolik dalam suatu teh, di mana di sini menggunakan reaksi Pauling-Choquette dan juga asam galat sebagai larutan pembanding. Asam galat digunakan sebagai larutan pembanding dikarenakan asam galat merupakan senyawa fenolik yang kuat dan juga relatif murah, sehingga mudah untuk didapatkan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat kurva baku larutan standar, di mana pertama-tama kita membuat larutan dengan konsentrasi 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm, di mana seluruh larutan seri konsentrasi ini ditambahkan reaksi Pauling-Choquette 10% sebanyak 0,1 mili, dan juga ditambah Na2CO3 7,5% sebanyak 0,8 mili, dan selanjutnya diukur panjang gelombangnya selama 30 menit. Didapatkanlah data absorbansi seperti yang ada pada gambar. Absorbansi. Absorbansi adalah rasio intensitas cahaya yang diserap dengan intensitas cahaya yang datang. Nilai absorbansi yang baik yaitu 0,2 sampai 0,8 sesuai dengan hukum Lambert-Wiens. Dari data pengukuran hasil absorbansi diperoleh persamaan Y sama dengan 0,0472X ditambah 1,4413 dan nilai R sama dengan 0,4719. Nilai dari koefisiensi korelasi hasil absorbansi yang diperoleh ini jauh dengan linearitas dan tidak dapat hasil mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan konsentrasi dengan absorbansi serta dengan nilai korelasi tidak memenuhi syarat yaitu mendekati 1.
Hal ini dikarenakan mungkin saja pada proses pembuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan konsentrasi dari larutan seri dan tergantung proses pengukuran nilai absorbansi. Dilakukan uji kualitatif. Uji kualitatif total fenol dilakukan menggunakan larutan FeCl3 1%, yang dimana ini untuk menentukan kandungan fenol di dalam teh. Untuk analisis kualitatif ini dibutuhkan 5 mili sampel larutan, kemudian dicampur dengan 25 mili pelarut, kemudian diambil lagi 5 mili dari larutan campuran tersebut, yang lalunya ditambahkan dengan 3 tetes larutan FeCl3 3%. Kemudian dibuat larutan pembanding. Larutan pembanding dibutuhkan asam galat 10 ppm sebanyak 10 mili yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl3 3%. Pengujian kualitatif polifenol ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan senyawa polifenol dalam sampel yang sedang dianalisis. Dalam pengujian ini, reagen yang digunakan adalah FeCl3, dikarenakan polifenol dapat bereaksi dengan FeCl3 membentuk warna biru kehitaman. Reaksi tersebut terjadi karena terbentuknya senyawa kompleks antara gugus fenol dalam polifenol dengan ion Fe3+ dari FeCl3. Analogi reaksi ini sering digunakan sebagai sifat di mana Fe sebagai senyawa logam. Untuk uji kuantitatif polifenol, untuk perlakuannya yang pertama-tama adalah 5 mili larutan sampel itu dituangkan ke dalam lauk ukur 10 mili. Nah, kemudian ditambahkan 0,1 mili reagen Foligio-Calteo yang berkonsentrasi 10%. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan 0,8 mili larutan NaC2CO3 7,5% dan dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit. Nah, mengapa digunakan reagen Foligio-Calteo? Nah, karena reagen ini memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan senyawa fenolik dan menghasilkan warna yang dapat diukur absorbansinya pada spektrofotometri UV phase. Nah, reagen ini akan mengoksidasi senyawa fenol dan senyawa fenolik, dan dia hanya bereaksi dengan reagen Foligio-Calteo. Nah, dalam suasana basah. Nah, selanjutnya, mengapa menggunakan larutan Na2CO3 yang berkonsentrasi 7,5%? Karena gugus hidroksil pada senyawa fenolik akan bereaksi dengan reagen Foligio-Calteo membentuk warna biru yang bisa dideteksi menggunakan spektrofotometer UV phase. Nah, semakin tinggi senyawa fenolik ini, semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli sehingga warna biru yang terbentuk akan semakin intens. Baik, hasil analisis polifenol di mana nilai konsentrasi pembanding didapatkan 0,08775 gram. Ini merupakan komponen penentu konsentrasi masing-masing sampel. Sampel pertama didapatkan 1,203% bobot per bobot, sampel 2 didapatkan 1,77% bobot per bobot, sampel 3 didapatkan 1,690% bobot per bobot, di mana nilai rata-rata konsentrasi ini sebesar 1,183% bobot per bobot dan standar deviasi sebesar 0,0145, di mana penentuan kadar ini menggunakan rumus teoritis yaitu nilai rata-rata nilai SD. Didapatkanlah hasil berkisar antara 1,1685 hingga 1,1975% bobot per bobot. Nah, hasil yang didapat belum memenuhi standar nasional yang telah ditentukan, yaitu sebesar 9%. Namun, belum dapat dipastikan apakah mutu sampel layak atau tidak dipasarkan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, terdapat bahan baku, yaitu varietas, koloni, maupun jenisnya. Lalu, faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada perlakuan penanaman, umur daun teh atau sampel, dan juga senyawa lain seperti tanin yang berkisar 5-27%.